Alhamdulillah jumpa lagi dengan kawan nggak lama sih, baru. Iki salaman suwi kayak arepe dijabne. Bengket kayak gitu. Iya, ngomong-ngomong masalah anu. Aku kono kancane kono tak nyedot isine enggak apa ya? Iya gak apa-apa. Duh, bengkong sayang. Tapi kadang ya penting juga ada sesuatu yang nggak harus lurus gitu ya. Iya sih. Kita nggak hidup di surga kok. Jadi nggak semuanya itu dituntut untuk sempurna. Yo salah. Kan balik meneh sing pernah aku dapat itu kan awake dhewe neng donya iki kan 7 tugasnya kan belajar. Oh, bener gak sih? Kurang lebih lah menyerap. Ya balik meneh lek gak awake dhewe dari kesalahan itu seenggaknya kita bisa belajar. Tapi lek gak tahu salah berarti gak belajar. Bener ngono ndak? Aku kalau bener no loh, masa aku keliru? Keliru kan bener itu ya apa ya? Kalau mengacu pada opini, nanti sesuatu bener itu fakta. Kalau boleh dibilang fakta, bener atau fakta atau bener. Kalau sudah bersentuhan dengan insan, dengan manusia, itu sudah menjadi persepsi kan, menjadi opini. Bukan lagi kebenaran yang nyata itu kan gitu. Ngomong juga malah salah kesempurnaan paling ya, kesempurnaan atau tadi yang nggak harus semuanya lurus, ada yang bengkok-bengkok juga seperti tadi katakan. Emang sesuatu kalau belum sempurna itu akan terus menggelinding, mengalami sirkulasi terus. Tapi kalau sudah sempurna bisa dikatakan fix, dia nggak bergerak. Fix kan, sampurno yang sudah disampurnakan. Ada jiwa-jiwa yang sudah disampurnakan atau sudah sampurna dengan sendirinya paling. Dengan adanya tidak sempurna, tapi menuju ke kesempurnaan mungkin ya akan terus mengalami perjalanan. Mungkin salah satu itu yang kalau boleh kita maknai menjadi hidup. Ikulah urip terus berjalan mungkin ngono. Lek ngomong nih, kuwi mau balik meneh. Bener, apik, indah, sempurna. Level awake dhewe sik neng ngesot dhewe lah. Bener, sik antara bener salah, tapi sik urung enek. Urung bener. Bener sik urung. Dan kita masih berharap keindahan. Nah, tapi hingga akhirnya kita akan kesulitan untuk mencapai kebahagiaan sing mutlak. Yang mana itu bisa kita artikan adalah suatu kesempurnaan. Correct me if I'm wrong. Tapi balik ini nih mas, nah, tak lanjutin nih yo. Kadang ada suatu tindakan yang benar, tapi itu berdasarkan sesuatu hal yang salah. Begitu pula sebaliknya, ada suatu tindakan yang salah, tapi itu didasari oleh sesuatu kebenaran. Contoh nih, kalau zaman biyen anak istilahnya maling gendiri. Dia melakukan sesuatu perbuatan yang menyimpang katakan. Salah, jenenge maling nyolong ya salah. Tapi ketika dia nyolongnya untuk dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu, bener enggak itu? Nah, jadi kalau dari sampel seperti itu kita ambil sampel yang lebih mengerucut ke sampel seperti itu. Mungkin aku malah ya, malah jadi koyo dadi hakim ya, iki gak ya, cuma berpendapat aja ya. Saya muni hakim, aku malah kelingan sesuatu tindakan yang benar. Nah, sing mau atau silakan. Tapi ada juga seorang hakim harus menghukum orang sing nyolong, tapi pancen bocah wong sing nyolong ini adalah mengambil sesuatu hal untuk makannya dia. Pilihanku, aku kudu njupuk sing bukan miliknya dia. Tapi aku nggak njupuk, aku akan mati. Kelaparan mati. Dan hakim itu juga harus memberikan satu hukuman. Coba kalau itu ya, satu tadi tentang masalah. Kita hanya berpendapat ya, tidak ada kemutlakan kebenaran ya, karena kita manusia biasa.
Mungkin ada ngobrol-ngobrol santai ini kan enak ya, bebas-bebas saja memberikan komentar. Nah, terkait masalah punya tujuan baik seperti pencurian tadi, atau kalau di dunia yang lain itu Robin Hood atau apalah, di sini maling gentiri dan apalah gitu ya. Punya tujuan mulia. Punya tujuan mulia artinya ada ketimpangan sosial di sini ya. Ketimpangan sosial yang punya terlalu punya, yang tidak punya terlalu banyak gitu ya. Kemudian ada ketimpangan sosial dan yang punya tidak ada empati untuk membagi rasanya kepada yang tidak punya. Terus kemudian ada salah satu orang ingin melakukan pemberontakan. Kalau pakai siapa? Pakai bahasanya siapa itu jenenge? Siapa? Nietzsche ya. Sing piye iki? Nietzsche sing melakukan perlawanan. Pemberontakan artinya arti pemberontakan. Punya tujuan mulia. Ada ketidakseimbangan di sini dalam tatanan sosial, berusaha menyeimbangkan. Hanya saja kemudian ditempuh mungkin ya waktu itu kita kan nggak pada settingan tempat waktu itu, hanya kita membuat simulasi sendiri gitu ya. Mungkin terjadi salah satunya di dalam pandangan kita itu orang-orang yang masa kini. Di situ terjadi ketimpangan yang ketika sudah disuarakan berkali-kali, bertubi-tubi disampaikan dengan baik-baik kepada yang berpunya, berlebihan untuk agak menuju keseimbangan lah. Tapi tidak diluluskan. Akhirnya nggak betah melakukan radikalisme dengan cara mengambil paksa tanpa diketahui gitu ya, misalkan, terus dibagi-bagikan kepada yang tidak punya, atau orang-orang yang lemah gitu. Mungkin terjadi seperti itu, bisa jadi loh. Nah, masalahnya di situ. Kalau kita, Yuki malah ngomong nih soal pemberontakan, itu kan dua sudut pandang yang berbeda. Kalau kita boleh, sorry ya kalau misalkan salah lah ya, kalau misalkan salah. Pahlawan-pahlawan yang terdahulu, itu bagi penjajah itu mereka dianggap pemberontak, separatis ya. Tapi bagi orang yang dibela dia pahlawan. Jadi tetap ada paradoks ya, ada kontradiksi. Dari sisi mana mau dipandangnya? Mau dilihat dari sisi mana? Bagi orang-orang yang dibela atau bagi Indonesia, bagi negara yang mau merdeka, yang terjajah, pahlawan dong. Berhak atau disematkan menjadi pahlawan, dikelulukan, dijadikan jalan-jalan protokol, nama-nama jalan, dipahlawankan lah. Heroisme, tindakan heroisme begitu. Bagi penjajahnya, yang adalah separatisme, tindakan-tindakan yang melawan kekuasaan gitu ya. Itu kan dualisme pendapat. Sisi mana yang mau dipandang? Bagi kita mungkin juga turunan yang merasakan sekarang kemerdekaan, sekarang hasil dari perjuangan para pahlawan seperti ini. Mereka pahlawan bagi kita. Bagi orang-orang penjajah, mereka musuh gitu. Soal benar dan salah. Berdebat itu perlu enggak? Perdebatan bisa perlu, bisa tidak. Kenapa sampai muncul ada perdebatan? Ada perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan pemikiran. Kok iso? Perdebatan itu kan muncul karena sama-sama merasa benar. Iya. Itu perbedaannya di mana? Ada kesamaannya berarti ya, sama-sama ingin sama benar. Jadi benar versinya satu dengan versi yang kedua kan? Sama kayak sama-sama ingin mempertentangkan kebenarannya. Maka terjadi perdebatan. Tapi perdebatannya juga ada ya. Perdebatan jadi apa mungkin bukan perdebatannya. Kalau sama-sama benar itu kan condong ngugemi, meyakini masing-masing punya benar. Ada juga yang satunya memang benar salah, yang satunya memang benar dalam hal tapi dasarnya kan gini, relatif ya, benar itu relatif, tidak fix benar sudut pandang kita, benar sudut pandang situ kan, bisa kan gitu. Jadi berdebat loh ini. Oh enggak.
Nggak salah maksudnya. Iya, dia mulai berdebat. Iya, boleh. Nah, itu asumsi. Saya mengasumsikan melihat sesuatu. Saya melihat sesuatu, misalkan gelas ini. Dari sudut pandang saya, ketinggian gelas sekian, sudut pandangnya sekian, miringnya sekian, cahaya bayangannya sekian. Maka versi saya adalah bentuknya dari sisi saya seperti ini. Dari sisi itu mungkin pasti dan pastinya akan berbeda. Tapi sama-sama benar tentang mempersepsikan, persepsinya benar. Perdebatan itu sebenarnya yang sedang dibenturkan adalah suatu konsep berpikirnya, bener enggak? Konsep berpikirnya. Atau ada sesuatu hal yang sistematis sudah dirancang dalam pola pikir kita, dan itu menjadikan suatu seolah-olah kebenaran itu menjadi mutlak. Seolah-olah kan, tapi tidak mutlak kan? Sebenarnya, padahal aku pernah mempelajari sesuatu itu, setiap sistem itu pasti ada celahnya. Tinggal kita mengambil suatu keputusan ini, memilih resiko mana yang paling kecil. Kelemahan itu. Atau celah. Tapi ketika kita sudah mulai berbicara soal, kalau kita ngomong ini adalah kenapa sampai muncul ada perdebatan, justru kita itu sedang sibuk membicarakan celah kecil itu. Bukan lebih besarnya malah dilupakan. Maka terjadi debat tebal kan. Bener enggak? Kalau yang dibicarakan yang lebih besar bukan celahnya, bahkan diskusi kan itu. Jadi beda debat dengan diskusi. Artinya di sini debat tidak diperlukan ketika kita membahas yang lebih besar, bener, yang lebih bermanfaat gitu kan dari sistem itu. Tidak membicarakan kelemahannya kan gitu.